terutama anak TI ya, yang gue ngeliat ya. Karena anak TI itu banyak banget yang ngerasa kayak bingung gitu, karena bisa masuk sana sini gitu kan. Karena banyak orang di sana tuh bukannya nggak mau berbagi ilmu, cuma mereka tuh bingung mau membagikan ilmunya itu lewat apa dan ke siapa. Ketika lu ngerasa bahwa kuliah dan magang itu tuh lu nggak bakal bisa bagi waktu, ya karena lu belum pernah coba gitu. Mau magang tapi bimbang, makanya nonton Internship Experience. Oke, selamat datang lagi di Internship Experience. Nggak tahu episode keberapa, pokoknya yang berikutnya. Kali ini gue udah mendatangkan salah satu teman kita lagi, one of our friend. Silakan coba dikenalkan diri Anda dan Anda tuh dan lu sempat berkesempatan magang di mana? Atau mungkin sampai sekarang. Silakan. Formatnya apa ya? Itu doang ya berarti ya? Formatnya nggak aneh-aneh itu aja. Nggak ada aneh itu aja. Oke, kenalin teman-teman, gue Manekung, pacarnya Manekung Budi, biasa dipanggil Manekung atau Kung. Terus gue seangkatan sama Jajes, tapi beda jurusan Jajes. Gue TI Teknik Industri ITB 17, Jajes Manajemen Rekayasa. Terus gue dari kemarin Juli sampai sekarang lagi magang di Mekari gitu, Jas. Jadi People Development and Organization Intern gitu. People Development and Organization Intern di Mekari. Oke, itu dia. Mungkin pertama bisa dijelasin dulu kali, Kong, Mekari itu apa dan dia tuh di industri apa sih? Mekari itu masih bisa dibilang startup lah ya. Startup yang lagi geraknya itu di SaaS gitu. Software as a System. Kalau kalian tahu ada yang ERP gitu kan, ada kayak SAP atau yang paling ini deh, yang paling dikenal mungkin di Indonesia Moka gitu kan. Oh, Moka kan salah satu, iya kan, Moka itu salah satu service as a system gitu, tapi dia ngejual modul customer relationship management gitu kan kalau Moka kan. Nah, kalau di Mekari itu ada beberapa produk, intinya sama gitu, dia ngejual software sebagai service, itu tuh dia ngejual ada Talenta gitu, Talenta tuh Human Resource Information System, terus jurnal ya intinya aplikasi akuntansi online gitu, cloud-based accounting program, terus habis itu ada Klik Pajak. Itu sih tiga itu sih, ada klik pajak tuh ya buat tax gitulah, buat pembayaran pajak, bikin e-faktur gitu-gitu. Oh, jadi tiga itu tuh produknya Mekari itu nama perusahaannya? Iya, betul. Mekari itu dulu juga hasil merger gitu, Jas. Jadi kayak dulu tuh ada tiga produk beda-beda nih, ada tiga perusahaan beda-beda gitu kan. Itu tuh ada Talenta, Slicker, sama Jurnal gitu. Terus habis itu mereka ngelihat bahwa pertumbuhannya tuh lagi pesat nih tiga-tiganya gitu kan. Terus habis itu pasar di Indonesia juga lagi gede gitu. Kenapa nggak kita merger aja gitu. Walaupun mereka kayak kompetitor gitu, tapi karena pasar di Indonesia juga paling yang diributin baru 1% gitu kan. Karena masih banyak yang belum tahu apa itu SaaS dan lain-lain gitu. Akhirnya mereka merger biar meng-acquire market lebih atau mendapatkan pasar yang lebih besar gitu. Oh. Talenta itu gue magang gue sebelumnya, seinget gue pakai Talenta deh. Kayaknya deh pakai Talenta. Waktu di mana? Rocket Team. Setelah itu di Skytree. Setelah itu gue di Skytree. Kayaknya Talenta deh. Talenta tuh ini kan buat penggajian gitu kan ya, sama input data. Iya, betul. Talenta tuh ada penggajian, lu absen gitu-gitu, terus habis itu kayak lu bisa reimburse perjalanan kah pakai itu gitu-gitu. Oh, produknya SaaS namanya. SaaS, software as a service, betul. Oh. Terus di People Development and Organization Internet tuh itu ngapain deh? Nah, jadi kan People Development and Organization itu sebenarnya di bawah, itu tuh salah satu bidang di HR gitu kan, itu tuh di bawah human resource gitu kan. Human resource ada banyak nih bidang-bidangnya kan, pasti ada kayak talent acquisition-nya, itu tuh yang cari pegawai gitu-gitu. Nah, gue tuh di bagian kayak pengembangan organisasi sama pengembangan pegawai-pegawainya gitu. Jadi kayak kalau kerjaannya ngapain ya mungkin kayak lebih kayak ngurusin training gitu-gitu. People development ya soalnya. Gitu. People development, betul. Lu berarti nge-training pegawai-pegawai, ngurusin training pegawai-pegawai Mekari. Iya,
ngurusin training bukan nge-training, Pak. Kalau Ngurusin. nge-training kan banyak. Nggak sejago itu, Pak. Belum sejago itu. Kalau mundur lagi dikit, kenapa lu di Juli kemarin memutuskan untuk Mekari itu tuh? Di Juli memutuskan untuk Mekari. Sebenarnya tuh kan ya seperti orang kuliah pada umumnya kan ada dia wajibin buat magang gitu kan. Nah, pas di magang ini tuh gua tuh udah memutuskan buat ambil antara HR atau finance carinya. Karena gue suka di dua itu kan, HR atau finance. Terus habis itu kemarin iseng-iseng gue sebelumnya tuh sempat ngedengerin podcastnya 30 Days of Lunch kalau lu tahu. Itu tuh waktu episode yang bareng sama Joshua Kevin tuh foundernya Dari Mekari? Talenta. Oh, Talenta. Tapi sekarang dia kayak udah exit gitu, udah nggak include di dalam Mekari. Nah, terus gue mendengarkan gitu kan. Waktu perjalanan kebalik ke Solo apa dari Bandung. Terus habis itu kayak gue dengerin, terus habis itu gue denger visinya dia gitu kayak kenapa nggak ada suatu aplikasi HR yang ngebantu buat masalah HR yang apa ya, sifatnya administratif gitu kan. Kadang banyak banget nih kayak HR di sana tuh kayak ngebuat penggajian atau ngurusin absen tuh masih pakai spreadsheet biasa atau pakai Excel biasa gitu kan, dan itu kan ribet dan consuming banget. Nah, terus habis itu keluarlah si Talenta ini yang menggantikan proses itu, biar HR di perusahaan atau klien-kliennya si Talenta ini tuh biar bisa lebih fokus ke engagement dari pegawainya, lebih ke pembentukan culture kah, atau lebih ke pengembangan manusianya yang kayak gitu. Terus gue kayak merasa sebagai orang yang suka HR ya pada waktu itu, gue ngerasa kayak ini visinya keren banget nih gitu kan. Terus gue cari-cari, oh ternyata Talenta sekarang itu ada di produknya Mekari gitu kan. Terus gue daftar di website-nya di Recruiter Box, kalau nggak salah recruiterbox.mekari, gue ngeliat ada intern HR, gue daftar, terus beberapa proses, terus gue keterima gitu sih sebenarnya. Kalau kenapanya ya. Berarti lu dari awal tuh sebenarnya yang lu putuskan divisinya dulu apa? Yaitu HR atau finance? Betul. Setelah lu mendengar podcast, akhirnya lu memutuskan perusahaannya yaitu Talenta yang ada di dalam Mekari. Betul, itu sih kurang lebih ya. Tapi berarti setelah yang gue dengar, berarti Talenta itu sebenarnya, atau Mekari ya, atau Talenta itu dia berarti tidak menghapus HR ya, tapi kayak mengambil bagian administratifnya, tapi untuk bagian engagement-nya tetap HR dari perusahaannya. Iya, jadi kayak intinya membantu kayak mengurangi waktu prosesnya lah gitu buat ngurusin penggajian. Kan biasanya kan banyak human error gitu kan, kayak penggajian absen gitu kan, banyak yang cutinya bermasalah atau apa gitu kan. Nah, ini tuh kayak dengan adanya si produk Talenta ini tuh lumayan mengurangi itulah harapannya lah, mengurangi human error tadi gitu sih. Oke, berarti kalau tadi lu daftar di Recruiter Box. Di website langsung. Di website langsung. Itu tahapan sampai lu diterima ngapain itu? Tahapannya tuh gue kirim CV, terus habis itu kalau nggak salah tuh juga diminta motlet, tapi waktu itu kayak gue mager bikin motlet kan. Terus habis itu ya udah gue daftar, masukin CV, terus nunggu beberapa saat, kalau nggak salah kurang lebih seminggu. Terus gue dikontak nih sama recruiter-nya gitu kan, sama anak talent acquisition-nya, dikontak, bisa nggak kalau buat hari ini atau buat hari X gitu kan, buat tanggal ini hari X gitu, buat interview. Terus gue interview sama user, kayak langsung sama atasan gue gitu. Habis itu interview ya ditanyain beberapa pertanyaan. Terus habis itu waktu itu nunggu berapa hari ya, 3 hari atau 4 hari gitu kalau nggak salah, nunggu 3 hari atau 4 hari. Terus gue dikabarin kalau gue dapet gitu. Abis gue dapet ya tanda tangan kontrak lah, bla bla bla, ada dokumen yang harus disiapin gitu sih sebenarnya. Berarti CV, sama. CV motlet terus user interview ya? Kalau gue gitu. Itu WFH, WFO? Gue WFH, gue belum pernah WFO sejujurnya, karena kan Mekari itu kantornya ada 2 kan. Ada kantor operasionalnya sama kantor komersil kan. Nah, gue tuh dapat kan HR tuh di kantor yang operasional di Mid Plaza, ya kan, di SCBD. Di Mid Plaza, terus habis itu tapi yang di Mid Plaza itu tuh tutup. Ya kan, gara-gara COVID ini tuh tutup. Yang buka tuh cuma di kantor komersial yang ada di, gue lupa, Neo Soho ya kan, di Soho Capital.
Terus habis itu gue nggak, akhirnya karena kantor ditutup, gue harus WFO. Tapi gue sempat ke kantor komersial gue pernah sekali ke kantor komersial karena ngurusin training gitu sih. Gue baru sekali dong ke kantor. Oh, lu jadi kalau di sana jadinya day to day job lo apa aja tuh? Kalau day to day job sih sebenarnya karena masih intern juga kali ya, masih intern, gue paling kalau ibaratnya ada perubahan, biasanya ada ini nih rotasi pegawai gitu kan, kayak awalnya di divisi ini pindah ke, atau di tribe ini pindah ke tribe yang mana gitu, itu tuh update itu, atau kayak ada promosi gitu kan, promosi dari level segini jadi level segini gitu dinaikin, atau yang kayak ganti apa sih namanya, ganti job title gitu. Itu sebenarnya kalau yang rutin ya, yang rutin tuh itu. Terus habis itu gue juga ngurusin onboarding. Sampai sekarang onboarding tuh kayak ketika pas pegawai lagi masuk gitu kan, itu kan pegawai untuk bisa dapat langsung kerja itu kan biasanya ada kayak proses-proses yang kayak harus dikenalin dulu sama timnya, harus dikasih tahu kayak akses aplikasinya apa aja. Itu tuh gue ngurusin onboarding tuh setiap pegawai yang masuk. Terus itu sih sebenarnya kalau yang rutin tuh sebenarnya itu, tapi kayak banyak lah kayak bukan side project sih ya, mungkin proyek-proyek yang kayak ada ya waktu di kala tertentu doang gitu. Itu biasanya yang paling hektik tuh kalau di awal quarter sama di akhir quarter, itu lumayan hektik. Itu apa, ngurusin pembukuan gitu-gitu atau? Bukan pembukuan kan, jadi biasanya tuh kan perusahaan punya goal setting gitu kan. Iya. Jadi salah satu performance management system yang dipakai sama perusahaan tuh ada yang namanya MBO. MBO itu apa? MBO itu management by objective gitu. Jadi kayak memanage orang sesuai dengan objektif yang telah ditentukan. Nah, banyak tuh objektif-objektif yang bisa dipakai kan. Mungkin kalau lu tahu kan ada KPI gitu yang sering kedengar, Key Performance Indicator gitu-gitu. Nah, terus habis itu karena di tempat gua di Mekari ini tuh pakainya OKR, Objective Key Result. Jadi kayak si Objective Key Result ini enaknya adalah lu bisa apa sih namanya? Lu bisa fleksibel lah waktu pas di jalannya gitu. Yang penting itu yang dikejar outcome-nya gitu. Outcome-nya apa sih? Mau strateginya ganti-ganti kayak nggak masalah. Nah, karena fleksibilitas itu tadi yang biasanya kalau perusahaan pakai KPI setahun gitu kan. Setahun udah di-set nih KPI-nya ini gitu. Nah, kalau di Mekar itu kayak apa sih namanya? Tiap kuartal, tiap 3 bulan tuh kayak ganti objektif gitu kan. Ganti key result gitu buat setiap divisi. Jadi kayak gue harus chatin satu-satu setiap leadernya kayak habis itu terus gue update nih. Biasanya kalau udah menuju akhir quarter tuh kan pasti kayak ada update kayak buat goals yang ini tercapai seberapa gitu-gitu, kayak update di situ. Gitu-gitu sih paling yang hektik kayak biasanya. By the way, itu kontrak lu dari pas lu tanda tangan kontrak di Juli emang sampai sekarang atau kayak perpanjang gitu? Oh enggak. Jadi tuh gue tuh awalnya tuh dulu Juli sampai 6 Oktober kalau nggak salah, 3 bulan. Agustus, September, Oktober ya. Sampai 6 Oktober, terus habis itu pas gue tuh, kosan gue yang di Jakarta juga udah mau habis, terus habis itu kayak ditawarin nih gitu, mau lanjut atau enggak gitu kan. Terus karena gue orang Solo dan gue ngekos di Jakarta kan costly kan. Nah terus habis itu akhirnya gue tanya, boleh dari Solo nggak gitu ke user gue. Terus habis itu katanya, nggak apa-apa, soalnya kantor juga tutup. Nah, udah akhirnya gue lanjut, tanda tangan kontrak lagi. Terus habis itu gue sekarang dari Solo gitu, WFO. Oh, ini kalau yang... WFA ya. Ini hasil perpanjangannya sampai kapan? Harusnya sampai Januari. Harusnya. Berarti lu intern di sana pas Juli Oktober tuh bagus kali ya, makanya diminta diperpanjang kali ini. Mungkin gue juga kurang tahu. Mungkin kayak gitu. Oke. Menarik. Berarti emang full WFH ya. Tadi lu ngatur-ngatur onboarding-nya juga full WFH. Ini lu berarti ini by the way di Mekari ini pengalaman magang pertama lo atau sebelumnya lu pernah magang? Ini pengalaman magang pertama gue, yes. Maksudnya kayak gue dulu kayak bukan orang yang kayak tertarik buat magang sana, magang sini gitu kan. Terus habis itu kayak ini karena emang diwajibkan buat mencari magang gitu kan sama kampus. Akhirnya kayak daftar. Terus kayak seru makanya dilanjutin juga gitu. Kayak magang seru deh. Dan kayaknya nggak se-chaos itu ya kalau sama kuliah ya. Kalau online gini ya kayaknya. Iya, kalau online, benar. Setuju. Oke. Berarti lu di Mekari ini intern lu sekalian KP kan berarti?
Iya, iya, betul. Sekalian Kemarin gue laporan kerja praktik juga pakai di Mekari itu. Oh, berarti tadi as an internship gitu, Mekari as an internship worth it lah. Tapi kalau as an KP sebagai objek KP itu gimana, Kung? Lu selama KP di Mekari? Gue selama KP di Mekari sebenarnya gue suka sih, maksudnya karena nggak ada bedanya ya, maksudnya karena gue keterima sebagai magang dulu gitu, emang sebagai intern, bukan sebagai orang yang cari objek KP, jadi kayak oke nih, gue tetap dikasih tanggung jawab sebagai orang magang, tapi gue dipersilahkan buat kayak cari data gitu, atau cari problem, atau ada proyeksi kerja praktik ini gitu. Jadi kayak waktu itu gue sempat wawancara sama user, ngobrol sama user kayak, oh problemnya sebenarnya apa sih sekarang di sini gitu kan, bla bla bla, cerita, terus habis itu dapat si problem ini, terus habis itu jadi topik KP kan, dikembangin waktu itu, diskusi sama beberapa leader juga gitu kan. Terus habis itu karena gue tuh topiknya tentang performance review gitu. Jadi kayak perbaikan performance review gitu kan. Kita tuh makanya kayak ngobrol sama leader lain, ngobrol sama user gue, terus habis itu gue tuh juga minta dokumen atau akses ngobrol ke user gue tuh kayak gampang gitu. Maksudnya friendly gitu lah user gue lah. Maksudnya kayak itu sih yang kayak makanya kayak gampang gitu kan. Kan banyak nih kayak orang-orang teman-teman kita lah yang KP gitu kan, kayak tiap hari pusing kayak, aduh user gue belum balas lagi, aduh gue belum wawancara gitu-gitu kan. Padahal udah H-7 pengumpulan KP gitu-gitu. Itu sih yang bikin enak kalau gue buat dari sisi KP. Pengambilan nyari datanya dan nyari masalahnya, tektokan sama pihak sananya gampang lah ya. Iya, tektokannya gampang, maksudnya kayak gue minta waktu gitu, kayak mereka kayak oh iya nggak apa-apa, atau kayak itulah kayak friendly gitu sih, kayak lebih santai gitu gue ngerasa dibandingkan beberapa teman gue yang gue tahu ya, lebih santai gitu jatuhnya. Jadi kayak enak, kayak mau minta masukan, minta feedback gitu, itu juga cepet. Emang secara overall intern lu di Mekari ini selama hampir setengah tahun berarti, itu working vibes-nya gimana tuh? Kalau working vibes karena gue masih online kali ya, maksudnya gue belum terlalu merasakan kayak dinamikanya gitu kan. Cuma gue pernah ketemu sama full satu divisi gue gitu, satu divisi gue tuh berenam gitu kan, berenam ada 2 tim, berlima ada 2 tim, terus habis itu kayak gue pernah ketemu gitu, kayak bahkan tuh gue sebagai intern gue diajakin buat nginep di Bogor gitu, kayak kita ke taman safari bareng, kita nginep di Bogor, kita jalan-jalan, makan-makan, masak-masak gitu-gitu sih. Maksudnya kayak terus habis itu mereka friendly gitu, kayak ya kalau bercanda juga santai gitu, dan umurnya sih nggak terlalu beda, mungkin karena faktor umur nggak terlalu beda jauh juga kali ya. Milenial ya? Masih enak. Masih milenial lah, masih milenial. Gitu. Tapi gue suka culture-nya. Di Mekari itu lu pas masuk intern tuh berberapa sih internnya, apa lu doang gitu atau ada yang lain? Kalau intern di divisi gue itu tuh cuma gue doang. Tapi kalau intern waktu yang pas gue join bareng itu per minggu gue join, itu tuh kalau nggak salah ada 5 atau kayak kalau nggak salah 5 deh. Tapi di divisi lain. Cross division gitu. Betul. Nge-sum up dari pengalaman lu nih, hampir setengah tahun, recommended gak tuh lu kepada teman-teman yang lagi nonton nih, baik as a intern gitu sama as a KP, recommended gak? Menurut gue sangat recommended. Menurut gue pribadi sangat recommended. Kenapa? Karena gue suka kayak gue belajar banyak gitu, karena mungkin gue di HR juga kan, maksudnya gue banyak ngobrol sama yang baru join, bahkan kayak gue sebagai seorang intern tuh kayak ngobrol langsung sama SVP gitu, kayak buat ada satu SVP engineering gitu, salah satu SVP engineer, kayak ngobrol nih kayak onboardingnya tuh problemnya kayak gimana, terus habis itu kayak dia minta feedback onboarding yang selama itu kayak gimana, terus gue ngobrol bareng, terus gue belajar banyak dari dia, gue belajar banyak dari orang-orang yang masuk. Itu sih maksudnya kayak gue suka kayak dimana lingkungannya tuh atau culture-nya tuh sangat mendukung lo buat belajar gitu. Kalau personally dari gue tuh gue suka di bagian situnya. Kayak, lu dikasih proyek ini, lu dikasih ini, terus habis itu kalau kerjaan lo bagus dikasih feedback gitu. Bahkan tuh dulu gue tuh sempet diminta buat bikin mock up dashboard buat KPI gitu kan, KPI OKR gitu kan. Bikin mock up dashboard gitu, terus habis itu kayak
udah nih gue bikin, terus habis itu gue kasih user gue, terus gue bilang, Kak ini tampilannya masih buruk tapi nanti coba aku perbaikin lagi, gue bilang gitu kan. Terus itu kata user gue, oh ya udah nggak apa-apa Kung, ini aja udah bagus kok, tapi kalau tampilannya bisa diperbaikin lagi aja gitu kan. Terus habis itu gue perbaikin, habis itu user gue kan kepala tim gitu kan, itu baru ngajuin ke kepala divisi ngajuin waktu itu ke COO. Ya kan, terus habis itu kayak bahkan gue tuh di feedback karena CEO-nya suka waktu itu, terus habis itu dia intinya kayak kasih feedback dan makasih gitu, terus habis itu kasih ke ketua divisi gue, terus habis itu kayak kasih ke lead gue, ke user gue, habis itu baru disampaikan ke gue gitu kayak, oh apa sih namanya, kerjaan kamu tuh bagus Kung, bla 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 kayak gini, besok bisa nggak kalau ini kayak di scale up bla 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 gitu. Jadi kayak gue suka di bagian situ sih. Berarti emang buat belajar gitu. Iya, selama lu magang, lu nggak kerja dong ya, tapi banyak ilmu yang lu dapet juga. Gitu sih. Apa tuh Kung? Kalau boleh sharing nih, ilmu-ilmu apa yang mungkin masih lu pegang nih selama di Mekari lu bisa lu aplikasiin gitu? Yang gue aplikasiin ya? Iya, yang bisa atau yang bisa lu sharing. Ya, yang lu dapetin di Mekari, ternyata harus kayak gini ya. Karena gue banyak megang onboarding kali ya. Maksudnya kan onboarding tuh habis itu karena di Mekari ini kan masih startup lah ya, masih startup kan biasanya kayak growth hacking gitu kan, kayak mereka hire terus gitu, terus habis itu karena hampir tiap minggu tuh ada yang masuk gitu, jadi kayak gue ngerasa kayak gue banyak belajar tuh justru dari proses onboarding gitu, kayak sebenarnya onboarding tuh apa sih, fungsinya apa gitu kan, terus habis itu kayak gue juga belajar tentang dari orang-orang yang masuk nih, kayak dari orang-orang yang masuk tuh bahkan gue bisa dapat pelajaran, kayak contoh waktu itu tuh gue pernah ngechat salah satu orang yang baru join ke company, terus habis itu kayak pas gue ngechat kayak halo kenalin aku bla 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 di sini mau ngapain gitu kan, mau nginfoin apa, terus habis itu tuh dia nanya gitu kayak halo mas bla bla bla, kenalin aku ini gitu kan, namanya ini, terus habis itu kayak gimana kabarnya mas, maksudnya kayak gue nggak tahu sih, mungkin itu mungkin salah satu hal yang berkesan kayak ternyata tuh lu ketika lu nanyain kabar ke orang tuh walaupun lu belum kenal gitu, kayak orang yang gue rasain pada waktu itu tuh kayak gue ngerasa apa ya, kayak orang ini walaupun cuma nanyain kayak gitu, gue merasa kayak nih orang tuh care gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin karena gue jarang chat sama orang pada waktu itu, tapi kayak ternyata penting loh. Nah semenjak itu tuh gue setiap kali ngechat ada orang baru masuk atau mau nge-brief leader atau bla bla bla, itu tuh kayak gue nanyain kabar gitu. Nah biasanya yang lucu adalah kan kadang kan lu kalau ngechat gitu kan kadang ada yang cuma kerit doang gitu kan, kayak mau menginfokan bla bla bla, terus habis itu kayak diri doang gitu kan. Nah terus habis itu, tapi setelah gue kayak cuma nambahin kayak gimana kabar mas atau gimana kabar kak hari ini gitu kan, itu tuh kayak justru mereka kayak ngejawabnya tuh kayak bukan semangat sih, tapi kayak lebih niat lah, menjawabnya lebih niat gitu. Halo mas, bla bla bla, kabar saya baik, gimana kabarnya mas, bla bla, gitu sih. Itu kayak banyak lah. Yes, kalau gue lebih ke kayak kalau yang tentang per-HR-an paling ya di onboarding sama di OKR tuh sebenarnya apa gitu kan. Gue banyak belajar OKR. Karena kan dulu kan gue di MTI kayak OKR nih, udah oke gue belajar gitu kan, gue tanya, gue coba intinya kayak gini, terus habis itu pas gue tahu kayak gue masuk ke divisi yang ngurusin OKR gitu, kayak gue banyak belajar, ternyata yang bener tuh gini, itu sih yang gue banyak belajar, goal setting. Tadi gue mau nanya sesuatu, ini gue lupa. Apa itu nih? Coba tadi gue mau nanya sesuatu. Ini. Jadi kan banyak tuh orang, terlebih kita kan di jurusan TI gitu ya, peluang kita tuh bisa kemana aja gitu. Nah sedangkan lu tuh tadi udah bilang di awal bahwa lu tuh bisa tahu gitu passion lu tuh di HR atau enggak finance. Nah mungkin ini bagi teman-teman yang nonton yang masih bingung, gimana sih cara nemuin apa yang lu suka? Sebenarnya gue suka banyak ya sejujurnya, karena sejujurnya gue suka banyak. Kalau lu mau ngomongin tentang masalah desain produk gitu, gue suka ergonomi kayak gimana sih caranya lu ngedesain produk yang ibaratnya nih, let's say ketika lo ngedesain aplikasi, gimana caranya lo bisa ngedesain aplikasi yang engagement-nya tinggi atau kayak gimana bla bla. Itu gue suka gitu. Atau kayak semacam perumusan strategi. Kalau gue sebenarnya yang literally gue suka tuh, gue lebih ke strategi sebenarnya, kayak
kayak mundur satu langkah ke belakang, kayak sebenarnya melihat realita tuh secara holistik gitu ya, secara holistik kayak sebenarnya tuh yang enak tuh kayak gimana sih kalau ngelihat dari kondisi internal sama eksternal gitu. Itu sebenarnya gue suka di situ, kayak marketing gue juga suka tapi nggak yang segitunya, branding gitu gue juga suka. Cuma kenapa gue di HR dan finance, karena ini mungkin lebih jauh lagi ya gue tarik, lebih jauh ke karena gue tuh pengen gue tuh dari kecil selalu dididik buat pengen ngebantu orang gitu kan, ngebantu orang gitu. Kayak hal paling sederhana kayak ya teman gue lagi ada masalah apalah, kalau ada yang bisa gue bantu gitu kan. Terus apa hubungannya sama HR dan finance ini? Waktu itu tuh gue mikir gitu kayak, makronya sebenarnya problem di suatu negara atau di Indonesia itu apa sih gitu kan, atau problem di suatu perusahaan gitu lah ibaratnya, untuk berkembang tuh apa sih sebenarnya. Nah terus habis itu gue melihat sebenarnya ada 2 problem gitu kan yang besar, yaitu tuh capital lu secara money, secara uang gitu kan. Kadang orang nggak bisa berkembang atau lu nggak bisa belajar atau lu nggak bisa live to your potential tuh gara-gara emang lu nggak ada uang gitu. Nggak ada yang nge-financing lu, atau kayak ada startup yang bagus atau ada perusahaan yang bagus tapi nggak bisa berkembang karena nggak ada yang finance dia gitu. Itu kenapa gue suka finance. Terus habis itu yang satunya adalah ke HR gitu, karena ya menurut gue kualitas sumber daya manusia di Indonesia tuh masih jauh ketinggalan dibanding negara-negara maju gitu kan. Terus kalau lu tanya lah, kalau gitu kan lebih ke pendidikan, Kung. Nah lebih ke pendidikan, gue juga tertarik ke pendidikan, tapi kayak lebih ke yang kayaknya itu bukan yang itu gue suka, dan tapi bukan yang kayak bukan panggilan gitu loh. Terus habis itu kayak gue cari gitu kan, kayak HR nih gitu kan. HR nih menarik banget. Kenapa? Karena gimana caranya lu bisa ngedevelop orang di organisasi lu atau di perusahaan lu gitu, yang ketika lu mendevelop orang ini, otomatis si orang ini tuh bakal ngebantu perusahaan lu buat berkembang juga gitu. Karena sebenarnya kan aset perusahaan paling besar itu kan dari sumber dayanya kan sebenarnya kan. Gitu. Itu sih kalau yang kenapa gue pada akhirnya ke HR dan finance gue tertarik. Gitu sih, Yas. Oh, oke. Nah, berarti lu ada ini nggak? Semacam ini kan berarti yang nonton nih mungkin anak-anak teman-teman kita yang lagi pada bingung nyari magang atau nyari KP. Lu ada ini nggak semacam tips lah, kayak gimana sih cara nyari divisi yang tepat gitu, kayak tadi lu bisa akhirnya dari segala yang lu suka akhirnya lu bisa kayaknya gue di HR aja, dan udah lu mutusin HR, akhirnya lu mutusin ya udah mau karya aja. Nah lu ada tips yang buat temen-temen biar lebih mudah gitu buat menentukannya? Sebenarnya kalau tips yang menentukan, karena ini banyak terutama anak TI ya yang gue ngeliat ya, karena anak TI itu banyak banget yang ngerasa kayak bingung gitu karena bisa masuk sana sini gitu kan. Gue lebih cari ini sih, saran gue lebih cari apa yang membuat lu suka dan ngerasa bahwa hidup lu tuh ada manfaatnya. Kalau menurut gue ya, apa sih lu ketika lu ngelakuin sesuatu, apa sih yang lu merasa bahwa setelah lu ngelakuin itu tuh ada fulfillment tersendiri gitu setelah lu ngerasain. Kalau emang lu belum tahu di situ apa, cari sesuatu yang ngebuat lu pengen tanya terus. Karena ketika lu tanya terus, itu tuh mengindikasikan bahwa lu tuh pengen tahu gitu kan. Nah, ketika di situ berarti sebenarnya lu tuh lu tuh sukanya di bidang itu gitu. Kalau ibaratnya let's say marketing nih gitu kan. Lu penasaran kayak gimana sih cara ngedrive sales perusahaan gitu. Gimana sih cara ngebentuk brand yang kayak orang kayak semua minuman dalam kemasan kenapa disebut Aqua sih? Kenapa brand Aqua segede itu, kayak kenapa lu penasaran gitu. Itu tuh ya berarti lu ketika lu penasaran, lu pengen tahu, lu suka di bidang itu. Gitu. Cari apa yang lu pengen tahu terus. Kalau nggak pengen tahu apa-apa, berarti lu generalis. Maksudnya kayak ya berarti pasti ada lah salah satu yang kayak lu kayak ini menarik deh. Kenapa ini kayak gini? Itu pasti ada salah satu menurut gue ya dibandingin yang lain. Ada ini nggak kayak cara-cara biar orang tuh, maksud gue kalau kita hanya sekedar kuliah aja gitu, bisa bagi mungkin teman-teman yang cuma kuliah aja udah gitu. Itu kan kita nggak bisa terpapar dengan apa yang kita suka gitu. Nah mungkin lu ada kayak, mungkin lu harus coba ini, coba itu biar lebih terpapar. Jadi lu bisa tahu lu suka apa, ada itu. Oh, cobain nongkrong sih. Ini jujur ya, maksudnya kenapa salah satu hal yang kenapa gue tertarik di HR itu gara-gara gue banyak
diskusi sama orang yang kebetulan juga suka HR gitu. Terus selain di situ, selama pengalaman di organisasi gue di himpunan, itu tuh kayak ya dari dulu gue ya waktu di pabrik gue jadi kepala research and design gitu kan, yang bikin materi bla 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 gitu. Terus habis itu kayak pas gue nge-staff di people development, jadi kayak akhirnya gue tertarik ke sana gitu. Nah, kenapa gue tadi bilang banyakin nongkrong, mungkin bukan nongkrong ya, network kali ya, kayak lu ngobrol sama orang gitu, kayak lu dapat insight dari orang yang pernah kerja kah, atau kayak dari teman-teman lu aja yang kayak tertarik di bidang apa, yang lu ngeliat dia passionate ke sana gitu, kenapa sih dia passionate ke sana gitu, kayak ntar teman lu cerita kah, atau kayak gimana. Itu sih maksudnya kayak gue pernah dapat ada satu orang yang bilang tuh your network, kekayaan lu is your network gitu. Jadi kayak semakin network lu semakin besar, lu bakal bisa dapat mungkin peluang kali, bukan peluang, tapi lebih ke yang kayak insight lebih banyak gitu sih. Gitu. Nah terus habis itu kalau buat tipsnya gimana caranya, ya menurut gue kayak ya lu cari aja kayak orang yang menurut lu keren siapa sih gitu kan. Berarti nih lu ngelihat Yayas keren gitu kan, kayak Yayas magang di sini, magang di sana, menang lomba ini, menang lomba di sana. Maksudnya kayak ya udah kontak aja gitu. Maksudnya kayak satu hal yang gue pelajarin akhir-akhir ini adalah ketika lu meminta tolong ke seseorang yang bahkan lu nggak kenal gitu, ibaratnya let's say kayak lu ngontak nih, kayak lu tahu bahwa oh si ini tuh pernah jadi CMO di mana gitu. Terus habis itu kayak lu tertarik gitu kan belajar itu, kayak lu ngontak minta waktu 30 menit atau bla bla bla. Gue yakin ketika dia ada waktu gitu dia pasti bakal ngasih gitu. Itu sih maksudnya, karena banyak orang di sana tuh bukannya nggak mau berbagi ilmu, cuma mereka tuh bingung mau membagikan ilmunya itu lewat apa dan ke siapa. Jadi kalau lu reach out duluan tuh menurut gue bisa membuka opportunity buat lu belajar gitu sih. Jangan malu nanya ya. Iya betul. Ini sih apa sih namanya? Gue tuh lagi ikutan lomba yang banyak yang lagi rame akhir-akhir ini lah ya, bisa dibilang. Yang kayak kalau lu ngeliat di story kayak orang-orang pada upload gitu kan. Nah itu tuh karena gue belum pernah ikutan, gue dan tim gue belum pernah ikutan lomba ini, lomba yang tipikalnya kayak gini. Habis itu kayak gue bingung gitu, kayak kita harus belajar dari mana ya. Terus gue literally ngontak orang yang kemarin menang nasional gitu kan. Gue literally ngontak, habis itu kayak halo kenalin gue Manekung gitu kan, gue dari TI ITB angkatan 2017, gue mau nanya-nanya tentang lomba ini, lu bisa nggak gitu ibaratnya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Terus habis itu kayak dia jawabnya semangat gitu, kayak oh iya nggak apa-apa Manekung, ini kok ayo tapi gue bisanya baru minggu depan ya bla 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 gitu. Kayak itu bahkan gue belum pernah kenalan ya. Maksudnya kayak itu salah satu contoh yang kayak bikin gue amazed, oh ternyata di sana tuh banyak orang-orang yang sebenarnya mau berbagi gitu cuy. Tinggal masalah kitanya mau nge-approach apa enggak gitu. Betul gitu sih. Kalau pengen tahu apa yang lu suka, banyakin ngobrol sama orang sih, kalau saran gue mah. Menarik. Terus mungkin bagi teman-teman yang lain juga nih yang mungkin lagi ngelihat di zaman PJJ kayak gini, mungkin ini ada celah juga bagi mereka buat magang sambil kuliah. Nah, menurut lu, mungkin banyak teman-teman juga nih yang mau magang, cuman bingung karena masih kuliah juga, takut gimana. Nah, kalau dari perspektif lu mengenai magang sambil kuliah ini gimana? Perspektif gue ada salah satu cutting, anak TI juga, alumni lah ya bisa dibilang. Gue tuh dulu pernah punya masalah gitu tentang konsistensi. Menurut gue problem terbesar gue tuh di konsistensi gitu kan, kayak gimana cara lu nggak burn out cepet, atau lu nggak, kapasitas mental lu tuh nggak habis cepet gitu kan. Nah itu tuh salah satu yang saran dia yang sampai sekarang masih gue pegang adalah build your muscle gitu. Kayak orang kalau nge-gym nggak mungkin kayak ketika lu datang pertama nih, lu anak baru di gym gitu kan, terus habis itu tiba-tiba angkat 100 kilo kan nggak mungkin kan. Lu mulai dulu dari 10, habis itu naik lagi ke 20, naik lagi ke 30 ya. Maksud gue adalah ketika lu ngerasa bahwa kuliah dan magang itu tuh lu nggak bakal bisa bagi waktu, ya karena lu belum pernah coba gitu. Lu harus mulai buat ngebentuk masa lu buat pembagian waktunya itu sebenarnya harusnya kayak gimana sih, kapan gue belajar, kapan gue kerjaan magang, itu tuh kayak gimana sih. Nah itu tuh ya kalau lu nggak mencoba buat belajar ya lu nggak bakal bisa gitu ngebagi waktunya.
Itu sih maksudnya build your muscle. Kalau saran gue kenapa lu harus magang dan kuliah sekarang, karena ya di saat pandemi kayak gini tuh nggak, menurut gue susah cari hal positif gitu. Tapi ada satu hal positif di mana lu bisa kuliah online sambil magang online gitu, win-win gitu kan. Nah, itu kayak kenapa sih nggak lu ambil gitu? Gitu. Karena di saat sebelum COVID kayak gini, lu magang sambil kuliah tuh nggak pernah kepikiran sama sekali. Lu nggak bakal kepikiran kan? Paling lu kepikirannya sambil part time kayak lu bikin YouTube atau lu ngapain gitu kan? Gitu. Tapi kan lu susah kan kalau offline. Maksudnya kayak ya ketika lu ada opportunity kayak gini, saran gue diambil gitu sih. Enggak sih. Karena ya maksudnya walaupun kita sama-sama ya kita tahu kita menderita gitu gara-gara COVID. Ya tapi di situ ada chance itu kan, ada satu kelebihan yang kalau dilihat bisa yang nggak ada ketika COVID nggak ada gitu kan, yaitu magang sambil kuliah. Kalau lu gimana ya? Kenapa lu memutuskan buat magang dan kuliah? Karena kan kalau gue lihat lu selama kuliah ini udah ganti tempat magang 3 kali kan? Kalau gue ya sama kan? sih. Itu gue merasa ketika sekarang udah mulai lagi COVID gini, lagi PJJ, ini satu-satunya peluang di mana ya lu bisa magang sambil kuliah ketika kita semester 2, semester 3, semester 4. Hal seperti ini tuh kepikiran aja enggak kan, kayak kita kuliah di ITB, kantor-kantor di Jakarta, ntar harus pulang ke Jakarta, nanti kuliah bolak-balik, kan nggak bakal kepikiran sedetik pun tuh nggak kepikiran. Terus ketika terbuka ya sikat. Susah kan? Iya. Nah, itu sikat ya. Sikat. Oke. Apalagi besok semester depan kan kemungkinan besar masih online kan? Iya, berarti maksudnya kalau lu ngambil sekarang sampai Februari pun masih online gitu kan? Iya, aman harusnya. Oke. Jadi mungkin nih teman-teman yang lagi nonton yang masih ragu, aduh sambil kuliah gimana ya? Ya sikat aja Gong ya. Sikat menurut gue. Build your muscle cuy. Build your muscle. Iya. Soalnya kantor-kantor juga kan masih banyak WFH gitu, jadi nggak perlu nggak perlu bingung lah nanti di kantor gimana ya kan, belum tentu juga ke kantor. Oke, mungkin itu. Oke kok mungkin nih udah hampir mau 50 menit deh, udah lama juga ya. Mungkin lu ada closing statement kan dari lu buat teman-teman yang lagi nyari magang tadi untuk nge-sum up semuanya, mungkin gimana? Saran gua kalau lu mau intern, cari tempat yang lagi growth hacking lah istilahnya. Lagi growth hacking kenapa? Karena lu pasti bakal banyak, karena kan mereka infrastrukturnya masih belum pada siap gitu kan. Kayak masih banyak masalah gitu. Di mana mereka di internal company masih banyak masalah, tapi ketika pas udah tapi mereka juga harus meng-acquire pasar gitu kan, atau mendapatkan customer dengan cepat juga kalau nggak kalah sama kompetitor gitu. Nah itu tuh lu bakal banyak tuntutan lah, lu dituntut buat ngerjain ini, buat belajar ini, buat belajar itu. Dan selama lu masih magang gitu, emang tujuannya kan kalau magang kan lu belajar gitu. Jadi kayak kenapa saran gue di company yang lagi growth hacking, karena ya lu pasti bakal banyak belajar gitu, karena semuanya masih belum siap, bla bla bla. Jadi kayak lu dituntut buat benerin masalah ini, benerin buat masalah itu, benerin buat masalah ini gitu, dibanding lu magang atau intern di tempat yang kayak udah settle gitu. Tapi karena semuanya udah settle, ya lu magang di situ ya jatuh-jatuh lu cuma kayak disuruh kayak update kalau ada update data, kalau ada apa, update ini kalau ada apa, yang kayak kerjaannya kurang jelas gitu. Daripada kayak gitu, mending lu cari tempat yang emang lagi berkembangnya super pesat gitu sih. Oh sama satu lagi, kalau mau join di Mekari gitu, bisa langsung dicek aja di recruiterbox.mekari.com. Kalau lagi buka tuh ya? Selalu buka Pak, we are always hiring. Oke. Gitu. Itu dia dari Manakung. Makasih Manakung buat sharing-sharingnya di dunia HR nih, berarti baru nih, soalnya sebelum-sebelumnya belum pernah ada nih yang dari HR. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, buat teman-teman yang ingin ngusulin gua ngundang dari internship di mana atau divisi apa, atau bahkan orangnya siapa, mungkin bisa langsung aja DM ke gua atau komen di kolom komen di bawah. Oke, mungkin itu dulu Kung. Thank you Kung buat waktunya, udah mau sharing-sharing kayak gitu. Thank you Jess. Yuk, Sabi.